Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan semoga pembelajaran pada pertemuan hari ini diberi kelancaran dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini akan membahas materi tentang waris. Tahukah kalian apa itu waris dan wasiat? Pertama, waris. Waris atau pewarisan adalah peralihan harta benda milik pewaris yang ditinggalkan, yang mana pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia. Di Indonesia ada tiga unsur dalam waris. Yang pertama, harus ada pewaris, yaitu orang yang meninggal dan mewariskan hartanya. Dan yang kedua, yaitu ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta waris dan masih hidup. Yang ketiga, harta waris, keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik utang piutang yang harus dibayarkan nantinya. Kedua, wasiat. Wasiat adalah salah satu cara dalam pewarisan atau sesuatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki atau terjadi setelah ia meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i, sebagai bentuk amal sedekah dengan sesuatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan ataupun tidak. Dan biasanya wasiat itu berupa sebuah surat yang diberikan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia yang disaksikan dan dibuat oleh notaris. Adapun jenisnya meliputi surat wasiat yang ditulis sendiri, surat wasiat tidak rahasia, surat wasiat yang dibuat dengan campur tangan notaris. Kemudian adapun syarat saksi dalam pembuatan wasiat meliputi sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, penduduk asli Indonesia, dan mengerti bahasa yang digunakan oleh pewaris dalam surat wasiat yang dibuat. Selanjutnya, dasar hukum. Adapun dasar hukumnya bisa dilihat dalam Al-Quran, meliputi untuk waris terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, sedangkan wasiat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Adapun ketentuan mawaris dalam Islam, yakni jumlah ahli waris yang menerima harta warisan dari orang yang meninggal, ada ahli pihak laki-laki dan perempuan. Jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, anak laki-laki, dan suami. Dan jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan kandung. Kemudian syarat orang yang menerima warisan meliputi: pertama, mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris atau ada hubungannya darah dan ada wasiat. Yang kedua, harus ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris yang tidak dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan. Adapun besaran bagian ahli waris adalah: 1. Anak perempuan akan mendapat separuh bagian bila 2 orang atau lebih mereka bersama akan mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan tinggal bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Kedua, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah akan mendapat 1/6 bagian. Ketiga, ibu. Ibu akan mendapat 1/6 bagian bila anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. Pun pengelompokan ada 3. Pertama,
Zulfaraid, ahli waris yang menerima bagian pasti atau sudah ditentukan. Yang kedua, asobah, yaitu mendapatkan bagian warisan sisa setelah ahli waris Zulfaraid. Ketiga, Zul Arham atau bagian untuk kerabat jauh, yang termasuk ke dalam hikmah dan manfaat dari pembagian waris dan wasiat. Terwujudnya ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga sebab keadilan ditegakkan melalui syariat Islam. Kedua, mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris. Dan yang ketiga, menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat berkah kebaikan dari pembagian harta waris tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi waris dan wasiat. Dan silahkan mengerjakan soal pilihan ganda dan soal uraian yang akan Ibu berikan, serta membuat resumen tugas pada pertemuan hari ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.